Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joko baru saja tiba di Jakarta dengan harapan yang besar. Setelah bertahun-tahun membantu ayahnya di desa membuat bakso, ia memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Jakarta itu kota dengan sejuta peluang, kata tetangganya ketika Joko berpamitan. Namun di balik harapannya itu, Joko tidak bisa menghilangkan perasaan ragu yang menghantuinya. Bagaimana kalau dia tidak berhasil? Bagaimana kalau baksonya tidak laku? Setelah beberapa hari di Jakarta, Joko akhirnya menemukan gerobak bekas yang dijual dengan harga yang terjangkau. Penjualnya seorang pria tua yang ramah, memberikan semangat kepadanya. Semoga sukses, nak. Usaha di sini memang keras, tapi kalau kamu tekun, rezeki pasti ada, ucap pria itu sambil menyerahkan kunci gerobak. Joko hanya tersenyum dan mengaruk, meski hatinya penuh kegelisahan. Malam pertama Joko berjualan bakso berjalan dengan lancar. Ia berkeliling di sekitar kawasan perumahan yang ramai. "Bang, baksonya 2 porsi, tidak pedas," teriak seorang ibu muda yang sedang membawa anak kecil. Joko dengan cekatan menyiapkan pesanan itu, sambil sesekali melirik sekitaran, memastikan tidak ada yang terlewatkan. "Enak, Bang, rasa baksonya seperti di kampung," ucap seorang pria parubaya yang baru saja selesai makan. Joko tersenyum lebar, hatinya sedikit lega. Namun di balik senyumannya, ada perasaan aneh yang mulai mengelayut di benaknya. Setiap malam saat ia pulang larut, Joko merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Seminggu setelah berjualan, Joko mulai merasa lebih percaya diri. Ia memutuskan untuk memperluas area jualannya. Setelah mendengar dari sesama pedagang bahwa ada beberapa gang kecil yang jarang dijamah pedagang lain, ia berpikir mungkin bisa mencoba peruntungan di sana. Meski merasa sedikit ragu, ia tetap bertekad mencobanya. Pada malam itu setelah selesai berjualan di area biasa, Joko menuju gang yang sepi dan gelap. Saat memasuki gang tersebut, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. "Kenapa suasananya begini?" gumamnya sambil terus mendorong gerobak. Gang itu hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang meliuk-liuk di dinding. Ketika Joko sudah hampir mencapai ujung gang, tiba-tiba ia mendengar suara lemah di belakangnya. "Bang, baksonya 1," suara seorang perempuan yang terdengar. Namun suaranya begitu pelan seolah dibawa angin. Joko menoleh dan melihat seorang perempuan muda berdiri di ujung gang, hanya beberapa meter darinya. Perempuan itu nampak aneh. Wajahnya tertutup bayangan, rambutnya panjang tergerai acak-acakan, dan pakaiannya terlihat lusuh. Dengan sedikit ragu, Joko berusaha bersikap biasa saja. "Baksonya pedas apa tidak, Mbak?" tanya Joko sambil memulai persiapan di gerobaknya. Perempuan itu hanya menggeleng pelan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Joko mulai memasak bakso, namun perasaannya semakin tidak nyaman. Saat Joko menyerahkan mangkuk bakso kepada perempuan itu, ia merasakan dingin yang luar biasa di tangannya. "Besok malam datang lagi ya, Bang," ucap perempuan itu dengan senyuman yang membuat Joko merinding. Ia mengambil bakso itu, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Joko berdiri diam beberapa saat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi, sebelum akhirnya memutuskan untuk segera pulang.
Keesokan harinya, Joko tidak bisa menghilangkan bayangan perempuan misterius itu dari pikirannya. Ada sesuatu yang aneh pada perempuan itu. Cara bicaranya, dingin tangannya, dan suasana gang yang mencekam. Namun Joko meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya sambil menyiapkan gerobak untuk berjualan malam itu. Malam itu setelah melayani beberapa pelanggan di area biasa, Joko merasa terdorong untuk kembali ke gang misterius itu. Meski hatinya penuh keraguan, rasa ingin tahu yang kuat membuatnya mengambil risiko. Ketika ia mencapai gang tersebut, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Angin berhembus lebih kencang, dan daun-daun kering berterbangan di sekelilingnya. Saat Joko memasuki gang itu, ia menunggu dengan perasaan was-was. Tidak lama kemudian, perempuan yang sama muncul dari balik bayangan. Wajahnya terlihat lebih jelas di bawah sinar bulan yang redup. Kulitnya pucat dan matanya nampak kosong, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. "Bakso lagi, Bang," ucap perempuan itu dengan suara yang sama seperti malam sebelumnya. Joko yang sudah merasa sangat gelisah, tetap berusaha bersikap profesional. Ia mulai membuat bakso dengan tangan yang sedikit gemetar, berusaha tetap tenang. Namun semakin lama ia berada di sana, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang merasukinya. "Kenapa Mbak selalu makan di sini?" tanya Joko dengan suara yang bergetar, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang perempuan itu. "Di sini sepi, aku suka," kata perempuan itu dengan senyuman yang membuat Joko semakin merasa ada yang tidak beres. Setelah bakso selesai disiapkan, perempuan itu mengambil mangkuk tanpa berkata apa-apa lagi. Saat ia membayar, Joko merasakan dingin yang sama seperti malam sebelumnya. "Besok malam datang lagi ya, Bang," ucap perempuan itu sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Malam itu Joko tidak bisa tidur. Wajah perempuan itu terus terbayang-bayang di pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya berulang kali, mencoba mencari jawaban di tengah ketakutannya. Malam ketiga tiba, dan meskipun diliputi rasa takut, Joko kembali datang ke gang yang sama. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan, meskipun hatinya penuh dengan perasaan cemas. Gang itu kembali gelap dan sunyi, dengan kabut tipis yang mulai turun, menambah suasana mencekam. Saat Joko berjalan lebih dalam ke gang itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang bergerak. Joko berhenti, mencoba menajamkan penglihatannya. Ketika ia memutar tubuhnya, sebuah sosok putih melayang-layang di kejauhan. Sosok itu tertutup kain kafan lusuh, dengan wajah yang tidak terlihat jelas karena tertutup kain. Sosok itu adalah pocong. "Ya Tuhan, apa ini?" seru Joko dalam hati, merasa darahnya membeku. Pocong itu terus mendekat tanpa bersuara, dan Joko merasa kakinya terpaku di tanah. "Kenapa aku nggak bisa lari?" pikirnya dengan panik. Saat pocong itu semakin mendekat, Joko mendengar suara perempuan misterius itu lagi. "Besok malam datang lagi ya, Bang." Suaranya terdengar lebih dingin dan mengerikan. Dengan penuh ketakutan, Joko melihat perempuan itu berdiri di belakangnya dengan senyum yang lebar dan menakutkan. "Siapa kamu sebenarnya?" teriak Joko dengan suara yang bergetar. Namun perempuan itu hanya tertawa pelan, tawa yang membuat bulu kuduk Joko berdiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki,
Joko berusaha melarikan diri, meninggalkan gerobaknya dan lari sekencang mungkin, meninggalkan gang itu dan semua yang ada di dalamnya. Malam itu Joko tidak bisa tidur. Ia merasa seolah-olah berada dalam mimpi buruk yang nyata. Hari berikutnya, meski hatinya penuh ketakutan, Joko tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk berjualan di rute yang berbeda, berusaha menghindari gang misterius itu. Namun malam itu meskipun sudah mencoba menjauh, Joko tanpa sadar kembali menemukan dirinya di dekat gang yang sama. Aku nggak boleh kesini lagi, pikirnya. Namun langkah kakinya seolah memiliki keinginan sendiri. Ketika ia kembali memasuki gang itu, perasaan takut yang luar biasa menyelimutinya. Suara tawa pelan terdengar dari belakangnya, membuat Joko merinding. Ketika ia berbalik, ia melihat perempuan yang sama, tetapi kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Perempuan itu bukan lagi manusia, kulitnya pucat, matanya merah seperti terbakar, dan mulutnya menyeringnya lebar dengan tawa yang mengerikan. Rambut panjangnya yang hitam legam terurai, seolah ingin menyelimuti Joko dalam kegelapan abadi. Pocong itu berdiri di sampingnya, seolah menunggu perintah. Joko merasa tubuhnya semakin kaku, tak bisa bergerak. "Kenapa kamu terus mengikutiku?" teriak Joko dengan ketakutan. Namun perempuan itu hanya tertawa, semakin mendekat dengan gerakan yang menyerupai bayangan. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Joko berusaha untuk lari. Ia menutup matanya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ketika ia membuka matanya lagi, ia menemukan dirinya berada di tempat yang gelap dan asing. Gerobaknya terbalik dengan bakso yang berserakan di tanah, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Hanya ada kegelapan yang pekat seolah menelannya. Keesokan harinya penduduk menemukan gerobak Joko yang kosong, dengan mangkuk bakso yang masih utuh namun dingin. Joko tidak pernah kembali ke gang itu. Ia pulang ke kampung halamannya, meninggalkan kenangan mencekam di kota yang tidak pernah ia lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah mengenai sebuah desa di pedalaman Jawa Tengah. Desa Gunung Wetan namanya. Desa ini sangat terpencil. Penduduknya pun hanya terdiri dari beberapa puluh kakak. Dan penduduk di sini rata-rata orang tua, karena para anak muda sudah pergi merantau ke kota. Ada yang unik dari desa ini, yaitu posisi rumahnya. Semua rumah di desa ini dibangun dengan posisi sejajar di pinggir jalan. Jadi bisa dibayangkan ada satu jalan besar di desa, dan semua rumah dibangun di pinggir jalan itu. Jadi bentuk desa itu memanjang terus sampai ke ujung jalanan. Pantang bagi penduduk desa untuk membangun di belakang rumah-rumah lainnya. Hal itu didasari oleh kepercayaan penduduk setempat. Desa itu sendiri dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Hanya ada satu jalan yang hanya muat satu mobil. Jadi bisa dibilang, kalau tak ada jalan itu, maka desa ini terisolasi di tengah hutan. Hanya jalan itu satu-satunya akses keluar masuk. Di sebelah barat berdiri gunung yang cukup terkenal di Indonesia. Penduduk di sini rata-rata tak memiliki pekerjaan. Mereka hidup dari uang kiriman anak-anak mereka di kota. Jadi bisa dibilang desa ini jadi tempat peristirahatan bagi para orang tua yang sudah lanjut usia. Di desa ini juga mengalir sebuah anak sungai Bengawan Solo. Di sana terkadang jadi tempat hiburan para warga untuk memancing. Dan yang paling parah adalah tak ada listrik di sini. Suatu ketika ada dua orang kota yang berkunjung ke desa ini. Mereka adalah Joko dan Nanda.
berusia 34 tahun dan 27 tahun. Kedua laki-laki ini adalah seorang perwakilan dari sebuah perusahaan yang akan membangun semacam tambang batu dan pasir di sekitar perdesaan ini. Sebenarnya tambang tersebut sudah hampir selesai dibangun. Akan tetapi karena adanya getaran hebat akibat aktivitas tambang, banyak laporan mengenai genteng-genteng warga yang pecah, kaca pecah, dan masih banyak lagi. Jadi singkatnya, Joko dan Nanda dikirim untuk mengambil data untuk pemberian kompensasi kepada warga sekitar. Kedatangan mereka disambut dengan baik. Salah satu orang yang dituakan di desa bernama Pak Handoko menyambut mereka. Usianya sekitar 53 tahun. Dituakan bukan karena tua dalam arti usia, melainkan dari pemikiran dan sikapnya dalam menghadapi masalah. Joko dan Nanda diberi tempat tinggal di sebuah rumah yang memang sedang kosong, karena pemiliknya merantau ke kota. Mereka berdua pun dipersilakan menginap di sana beberapa hari. Singkat cerita, pengambilan data mereka berjalan lancar di hari pertama. Rata-rata dari warga mengeluhkan pecahnya genteng dan kaca mereka akibat getaran dari tambang beberapa hari yang lalu. Nanti kalau sudah mulai beroperasi, tak akan ada getaran semacam itu lagi, Pak. Kemarin karena baru dibangun, kami perlu tenaga besar untuk mencari sumber daya di sekitar gunung, kata Joko menjelaskan ke beberapa warga. Kemudian Pak Han menjelaskan kembali kepada para warga dengan bahasa Jawa. Ya sudah Mas, sudah mau malam. Silahkan kembali ke rumah, mandi, makan dan istirahat, kata Pak Han mempersilahkan Joko dan Nanda untuk kembali ke rumah singgah mereka. Hari saat itu memang sudah menjelang malam. Suasana gelap sekali. Satu persatu warga menyalakan lampu minyak mereka di dalam dan luar rumah, tak terkecuali Joko dan Nanda. Mereka mandi di sebuah kamar mandi sederhana yang terbuat dari kayu-kayu tua. Airnya langsung dari sumur, lumayan segar untuk mandi pagi. Tapi kalau terlalu sore, airnya berubah dingin. Malam harinya Joko dan Nanda mulai menyusun laporan ke perusahaan mereka melalui tulisan tangan. Mereka berdua duduk di beranda rumah yang lumayan luas, ditemani remang cahaya lampu minyak. Para warga juga masih ada yang berkeliaran dan berkumpul untuk mengobrol seperti lingkungan antar tetangga pada umumnya. Jadi walaupun tak ada listrik, desa ini tidak terlalu mencekam, karena para warga sendiri lumayan aktif di malam hari, walau saat itu jam masih menunjukkan pukul 21.00. Hingga suatu kejadian janggal terjadi di malam itu. Terdengar suara dari kejauhan. Suara itu terdengar dari ujung jalan desa. Karena desa ini bentuknya memanjang, jadi semua warga bisa mendengar suara itu. Suaranya seperti lonceng yang berbunyi berulang-ulang. Sontak para warga menatap ke ujung jalan lurus itu bersamaan. Kemudian secara serentak mereka masuk ke rumahnya masing-masing. Joko dan Nanda tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka bingung sambil melihat sekitar. Hingga akhirnya datanglah Pak Han yang berlari ke arah mereka. "Ayo masuk, masuk," ujar Pak Han dengan wajah yang panik. Dengan cepat Joko dan Nanda masuk ke rumah diikuti Pak Han sambil mematikan semua lampu. Pak Han duduk bersandar di pintu. Suara itu terus terdengar, seakan ada sesuatu yang berjalan di jalan depan rumah. Dengan wajah berkeringat Pak Han mengatur nafasnya sejenak. Kemudian dia berkata, "Mas Nanda, Mas Joko, ingat ya, kalau dengar suara itu lagi, langsung masuk ke rumah. Jangan ada cahaya, pintu jendela dikunci semua, dan jangan coba-coba lihat keluar," ujar Pak Han dengan nada serius. "Loh, kenapa Pak?" tanya Joko penasaran. "Itu suara setan Cing-Cing. Kalau dia datang ke sini,
Artinya dia sedang cari makan, kata Pahan. Kalau kalian sampai ketahuan, mereka akan datang, dan kalian akan jadi korbannya, lanjutnya. Serius? Tanya Nanda yang semakin penasaran. Sementara suara lonceng masih terdengar jelas di luar sana. Terus kalau ketahuan kita dimakan gitu? Tanya Nanda lagi. Dulu ada anak muda yang ketahuan sama setan itu. Mereka ditemukan tak berdaya pagi harinya. Tidak ada yang tahu. Pemuda-pemuda itu masih bernafas, tapi dia membisu, tidak bergerak, tidak bicara, seperti patung tapi tidak kaku. Tutur Pahan menceritakan segalanya. Mereka pun terdiam sesaat. Suasana pun menjadi hening. Sementara suara lonceng terus terdengar tanpa henti di luar. Maaf mas, kalian memang harus tahu soal setan ini. Dan saya mohon untuk mematuhi aturan yang ada. Sekarang saya tidak bisa pulang, terlalu bahaya di luar. Saya meninggalkan istri saya di rumah demi memperingatkan kalian. Nanti kalau terjadi seperti ini lagi, saya tidak akan datang ke sini untuk memperingatkan. Saya lebih pilih di rumah, ucap Pahan. Malam itu Pahan tidur bersama mereka di rumah itu. Suara lonceng terus terdengar. Bahkan saat mereka hendak tertidur, tak ada yang tahu makhluk apa yang sedang berkeliaran di luar sana. Tak ada yang tahu pasti bagaimana wujud asli makhluk itu. Tak satu pun dari penduduk di sini yang pernah melihatnya. Karena kalau melihat, setan itu akan bertamu ke rumah mereka. Kepercayaan ini sudah ada sejak dulu. Dan alasan kenapa semua rumah di sini dibangun sejajar adalah supaya suara itu terdengar ke semua rumah. Selain itu agar si setan hanya berjalan lurus dan tidak berbelok kemana-mana. Disebut setan cincing, karena setan itu berbunyi seperti bunyi lonceng. Akan tetapi warga desa mendengarnya berbeda. Mereka menyebutnya cincing, dan demikianlah setan itu menempatkan namanya. Keesokan paginya Joko dan Nanda sepakat untuk tidak membicarakan apa yang terjadi semalam. Mereka mengerjakan tugas seperti biasanya, melakukan survei ke setiap rumah. Satu rumah bisa memakan waktu 1 jam. Hari ini menjadi hari terakhir mereka bertugas. Kalau lancar mereka akan pulang besok paginya. Selama melakukan tugasnya dan bercengkrama dengan warga desa, tak satupun warga desa yang mengungkit kejadian semalam. Mereka bertingkah seakan tak terjadi apa-apa semalam. Semua nampak biasa. Joko dan Nanda juga enggan bertanya. Waktu berlalu begitu cepat. Pekerjaan selesai, malam pun perlahan tiba. Sebenarnya Joko sudah menghubungi perusahaan agar dijemput sebelum malam. Akan tetapi pihak perusahaan hanya akan menjemput mereka esok pagi. Jadi mau tidak mau, mereka harus menginap 1 malam lagi. Mereka hanya berdiam diri di dalam rumah saat itu, mengingat kejadian kemarin malam. Padahal para warga lain nampak biasa di luar sana, berkumpul dan berbincang seperti biasa. Mas Joko, kira-kira gimana bentuk setannya ya? Tanya Nanda sambil merebahkan badannya di sebuah tikar yang mereka gelar di lantai. Mana aku tahu, kata Joko. Aku penasaran loh mas. Nanti coba aku cari akal supaya bisa melihat, kata Nanda dengan wajah penasaran. Joko pun menoleh ke arah Nanda dengan wajah malas. Ya kalau bisa jangan sampai datang lagi. Awas kamu kalau sampai macam-macam. Ikuti saja apa kata Pahan. Ini malam terakhir kita. Cari aman sajalah, kata Joko. Tak lama terdengar suara seseorang dari luar. Orang itu seperti ketakutan, berjalan ke sana kemari sambil berteriak. Cincing, cincing. Suara itu mengundang Joko untuk keluar dari rumah.
Saat sampai di luar, Joko melihat para warga secara serentak masuk rumah masing-masing dan menutup pintu rumah rapat-rapat. Suasana mendadak gelap gulita saat lampu-lampu dimatikan. Suara itu terdengar lagi. Joko pun segera mengikuti apa yang dilakukan warga lainnya. Pintu ia tutup rapat, lampu minyak ia matikan. Kegelapan total melanda seluruh desa. Joko dan Nanda berbaring sambil membaca doa. Suara lonceng itu terus terdengar jelas di luar sana. Nanda yang sudah sangat penasaran, memikirkan berbagai cara untuk bisa melihat sosok setan itu. Ia takut, tapi juga penasaran. Maka ia pun diam-diam berjalan ke arah jendela. Saat itu Joko sedang berdoa dengan mata terpejam, sehingga tak menyadari perbuatan Nanda. Dengan santainya Nanda mengeluarkan ponselnya. Ia mengarahkan kamera ponselnya keluar jendela yang ada di balik gorden. Ia sengaja merekam ke arah luar jendela. Beberapa detik berhasil ia tangkap melalui kamera ponsel. Suara lonceng masih terdengar di luar sana. Nanda kemudian melihat hasilnya. Dari video tangkapan Nanda, terlihat ada bentuk manusia yang sedang berjalan di tengah jalan desa yang sepi. Seorang laki-laki dengan baju khas keraton Jawa berjalan lambat di tengah kegelapan. Di kakinya terikat dua pasang lonceng yang setiap berjalan akan menghasilkan suara. Akan tetapi Nanda tidak tahu persis bagaimana wajahnya. Nanda hanya diam dan kemudian menghapus video itu karena ketakutan. Ia juga tak bicara apa-apa kepada Joko. Hingga tak lama berselang suara lonceng itu berhenti. Joko pun berhenti berdoa dan membuka matanya. "Kok hilang, Nan?" tanya Joko sambil melihat Nanda karena suara itu menghilang. "Saya nggak tahu, Mas," kata Nanda. "Mau cek keluar, Mas?" tanya Nanda. "Jangan kamu cari mati," kata Joko. "Tidur saja," ujar Joko lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk memejamkan mata. Karena belum mengantuk, agak sulit bagi mereka untuk tertidur. Beberapa menit kemudian muncul suara dari luar rumah mereka. "Mas Joko, Mas Nanda," terdengar suara Pahan memanggil dari luar. "Ada Pahan, Mas," kata Nanda yang kembali membuka mata. Kemudian Joko pun duduk. "Ayo keluar dulu," kata Joko yang lantas berdiri dan berjalan ke arah pintu. Nanda mengikuti Joko dari belakang. Anehnya saat pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Pahan di depan rumah mereka. Joko pun berjalan maju beberapa meter sambil melihat sekitar yang gelap dan sepi. "Pahan," panggil Joko. Akan tetapi tak satupun orang yang menyahut. Nanda kemudian berdiri di samping Joko sambil ikut melihat sekitar. "Gak ada orang, Mas. Sepi begini," kata Nanda. "Ayo masuk saja, Mas," kata Nanda lagi. Belum sempat masuk ke dalam rumah, suara lonceng itu terdengar lagi. Kali ini hanya satu kali, dan sumber suara itu dari arah belakang mereka. Tercium juga bau anyir di sekitar mereka. Sontak mereka berdua kaget. Wajahnya seketika pucat dan seluruh badannya gemetar. Tak ada yang berani bicara saat itu. Mereka pun menelan ludah saking takutnya. Sambil mengucapkan doa mereka menoleh ke belakang. Dan waktu menoleh ke belakang, mereka berhadapan dengan seorang laki-laki berpakaian khas keraton Jawa, lengkap dengan belangkonnya. Wajah laki-laki itu berbentuk manusia pada umumnya. Hanya saja hidungnya mirip hidung babi, dan mulutnya lebar, dengan sebuah lidah panjang yang menjulur ke bawah hingga ke leher. Kedua pasang matanya berwarna merah menatap tajam. Kemudian sosok laki-laki itu menyeringai ke arah Joko dan Nanda. "Cak bagus,"
kata sosok itu yang membuat mereka berdua terpaku dan tak bisa bergerak. Keesokan harinya Pahan menemukan rumah singgah Joko dan Nanda kosong melompong. Sementara barang-barang mereka masih ada di sana. Semua warga pun dengan cepat mengetahui hal itu. Tak lama supir yang menjemput mereka pun datang, dan ia dijelaskan mengenai hilangnya Joko dan Nanda. Setelah dilakukan pencarian yang melibatkan beberapa warga desa, Joko dan Nanda ditemukan tergeletak di tengah hutan. Mata mereka melotot menatap lurus ke depan. Ketika ditanya mereka tak menjawab apa-apa. Tubuh mereka juga tidak bisa bergerak, lemah seperti mayat, tapi napasnya masih ada. Persis seperti yang diceritakan Pahan di malam-malam sebelumnya. Melihat hal ini, para warga sudah tahu kalau setan cincing pelakunya. Mereka melanggar pantangan warga desa ketika setan itu muncul. Pahan sangat menyesal dengan kejadian ini. Joko dan Nanda telah menjadi saksi sekaligus korban. Mereka melihat sendiri bagaimana wujud setan itu. Akan tetapi mereka tak bisa bercerita karena kondisi mereka sekarang ini. Mereka berdua pun akan menjalani sisa hidup mereka dengan kondisi seperti itu. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi selama 15 tahun yang lalu. Dan sungguh miris, karena harus terjadi lagi di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.